Hey guys, welcome back to the second episode of BICF IC Podcast. Shalom semuanya, nama gue Paxley dan buat sharing sedikit aja, hari ini tuh udah hari ke-9 gue lockdown dan jujur ini susah banget. Biasanya setiap hari ke kantor, ketemu orang banyak, ketemu temen-temen. Sekarang jadi di rumah full itu gak gampang sih dan gue gak kuat kayaknya lama-lama ya. I'm pretty sure banyak dari kalian pasti bisa relate sama gue. Untuk itu buat semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan terus dan please di rumah aja biar kita nggak terinfeksi dan juga kita nggak infeksiin ke orang lain, terutama buat orang yang mungkin lebih tua yang lebih gampang terinfeksi virus ini. Nah guys, minggu ini IC juga bakal ibadah online seperti sebelumnya dan kita udah siapin podcast ini biar kita sama-sama bisa dengar firman Tuhan dan tahu nih kira-kira Tuhan mau ngomong apa sih sama kita. Gue yakin banget sharing yang bakal dibawain sesaat lagi oleh Ko Edi pastinya akan sangat memberkati. So langsung aja, ayo kita sama-sama dengerin sharing berikut. God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Bagaimana rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan? Kabar Anda semua? Doa saya kiranya Anda semua dalam keadaan baik, di dalam pemeliharaan dan di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saya atau kami dalam keadaan baik. Saat ini kami sudah berada di Surabaya, jadi tidak lagi di Beijing. Dan kami semua dalam keadaan sehat, baik saya, Cici maupun Ben-Ben. Terima kasih untuk dukungan doa rekan-rekan, kepedulian rekan-rekan kepada kami hingga hari ini. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini rekan-rekan saya beri judul Pemeliharaan Allah, atau Allah yang memelihara. Rekan-rekan melihat situasi yang terjadi sekarang ini, barangkali di antara kita banyak yang bertanya, kenapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan virus ini melanda hampir semua negara di dunia? Barangkali rekan-rekan pertanyaan itu sempat muncul atau pernah muncul atau ditanyakan orang kepada kita. Mungkinkah ini terjadi karena dosa? Rekan-rekan, saya tidak berani memastikan. Tetapi kalau kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, kita bisa melihat rekan-rekan bahwa betul bahwa salah satu penyebab kesulitan, bahwa salah satu penyebab penderitaan yang kita alami adalah karena dosa. Mengapa Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun kepada orang Israel? Ya, jawabannya jelas rekan-rekan. Karena dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan juga dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di pasal yang ke-16, di situ kita bisa melihat bahwa mereka mendirikan kuil Baal dan mendirikan kuil-kuil dewa lainnya. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka, di mana hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Jadi rekan-rekan, di sini kita bisa melihat bahwa bisa jadi
kesulitan yang hari ini kita alami itu disebabkan oleh karena dosa. Tetapi juga kita perlu berhati-hati rekan-rekan. Tidak selalu kalau kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi penderitaan, hal itu terjadi oleh karena dosa. Tidak selalu rekan-rekan. Kalau kita lihat kisah Ayub, di situ kita bisa melihat atas dasar apa Ayub mengalami berbagai kesulitan. Betulkah Ayub telah berbuat dosa? Tidak, rekan-rekan. Di situ jelas bahwa Ayub mengalami kesulitan, Ayub mengalami penderitaan oleh karena ketekunannya. Ayub mengalami kesulitan oleh karena kesalehannya. Jadi kesulitan yang dia alami adalah ujian bagi Ayub. Jadi bukan karena dosa. Dan kalau misalkan rekan-rekan ada orang yang terkena stroke gitu kan ya, apakah selalu orang itu karena dosa? Tidak. Bisa jadi karena kesalahan orang itu sendiri. Karena barangkali dia makan makanan tertentu secara berlebihan, sehingga tekanan darahnya naik dan mengakibatkan dia terkena stroke. Jadi tidak selalu rekan-rekan, bahwa setiap kesulitan yang Anda dan saya hadapi, itu akibat dari dosa. Itu akibat hukuman Tuhan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita tidak bisa samaratakan penyebabnya. Ya. Tapi kalau kita lihat, di dalam khususnya 1 Raja-Raja pasal 17, kita di situ bisa melihat dengan jelas bahwa penyebab hukuman adalah dosa. Mengapa Tuhan menghukum mereka? Karena mereka telah berbuat dosa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, melihat situasi yang saat ini kita hadapi bersama, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut. Ya, banyak orang yang hari ini para pengusaha, mereka setengah mati berpikir. Mereka begitu takut dengan situasi yang ada. Saya berjumpa dengan ipar saya dan dia mengatakan kalau ini sampai 3-4 bulan lagi, barangkali saya akan habis-habisan. Saya barangkali akan jual mobil saya demi untuk mencukupi atau demi untuk membayar kebutuhan karyawan. Dan saya juga mendengar dari beberapa rekan kita yang berusaha, yang pengusaha, dia berkata bahwa omset kita turun drastis, ya, omset kita turun drastis. Bahkan kalau kita lihat teman-teman mal-mal, ya, di situ kita bisa memperhatikan, wah, tidak ada orang yang jalan-jalan. Ya, jangankan membeli teman-teman, jalan-jalan saja tidak ada teman-teman. Sangat sepi, bukan cuma mal, tapi juga warung-warung yang ada. Oh, teman-teman, ini bukan saja soal sakit penyakit, tetapi ini juga soal ekonomi. Banyak orang yang jadi khawatir, banyak orang yang jadi gelisah, banyak orang yang jadi takut, rekan-rekan, karena situasi ini. Belum lagi ditambah, rekan-rekan, banyak orang yang takut tertular akan virus ini. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, apa yang kita andalkan? Atau siapa yang kita andalkan? Barangkali hari ini kemana-mana Anda dan saya pakai masker, bawa hand sanitizer, ataupun yang lainnya, bahkan mungkin kaos tangan, atau mungkin tusuk gigi untuk menekan tombol lift, karena kita takut tertular. Rekan-rekan, kita mungkin mengandalkan semuanya itu, dan itu tidak salah. Ya, kita perlu melakukannya. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, rekan-rekan, apakah itu menjadi sebuah jaminan bahwa Anda dan saya akan aman-aman saja? Kalau saya sudah pakai masker, saya sudah pakai hand sanitizer, saya sudah pakai kaos tangan, maka saya akan aman-aman. Oh, belum tentu rekan-rekan. Karena musuh yang kita hadapi itu tidak terlihat. Di mana virus itu berada, Anda dan saya tidak melihatnya. Itu sebabnya teman-teman saya mau berkata, tidak ada yang aman. Tidak ada yang menjamin bahwa ketika Anda menggunakan semuanya itu, maka Anda akan terbebas daripada virus ini. Oh, tidak ada yang menjamin. Jadi yang paling aman yang seperti apa kok ini? Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yang paling aman adalah Anda menggunakan semuanya itu, plus Anda menyerahkan diri Anda, atau Anda menyertakan Tuhan di dalam hidup Anda. Membiarkan
Tuhan yang memelihara hidup Anda. Mohon supaya Tuhan yang memproteksi hidup Anda. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Elia menjadi aman? Lewat 1 Raja-Raja pasal 17, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang melindungi Elia. Tuhan yang melindungi Elia. Tuhan yang membentengi Elia. Elia diminta Tuhan pergi ke sungai Kerit. Karena Tuhan mau Elia tetap selamat. Elia tetap hidup. Tuhan yang melindungi Elia. Dan ternyata rekan-rekan, perlindungan Tuhan luar biasa. 3,5 tahun Ahab tidak mampu menemukan di mana Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat sandaran yang pasti, yang memberikan rasa aman yang pasti kepada Anda dan saya. Jadi jangan cuma bersandar dengan masker, jangan cuma bersandar dengan kaos tangan atau hand sanitizer. Tetapi Anda perlu mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan kubu pertahanan kita. Di dalam Tuhan engkau dan saya menjadi aman. Dan yang luar biasa rekan-rekan, Tuhan bukan hanya memberikan rasa aman kepada Elia, tetapi Tuhan juga memelihara, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Elia. Selama 3,5 tahun, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Elia. Dan cara Tuhan mencukupi rekan-rekan cukup unik. Setiap pagi dan petang, Tuhan mengirimkan burung gagak. Rekan-rekan, burung gagak adalah simbol kematian. Ya, di mana ada kematian, di situ ada burung gagak. Ya, tetapi yang luar biasa teman-teman, Elia dikirim burung gagak, atau Tuhan mengirim burung gagak kepada Elia, ya, bukan untuk mematikan, tetapi untuk menghidupkan. Tuhan memberikan kehidupan lewat burung gagak. Burung pembawa kematian ini diubah oleh Tuhan membawa kehidupan bagi Elia. Dan bukan hanya itu teman-teman. Kita tahu burung gagak adalah burung yang rakus, pemakan segalanya. Tetapi oleh Tuhan, burung itu dibuat jinak luar biasa. Sehingga pagi dan petang, dia mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Wow, bukan manusia rekan-rekan, tetapi Tuhan yang menyuruh burung gagak itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat burung gagak, kehidupan Elia terjaga. Hari ini rekan-rekan, barangkali engkau khawatir, barangkali engkau takut. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia Allah yang mampu mencukupi segala kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, rekan-rekan, Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan mampu menyediakan semuanya itu kepada kita. Kalau burung di udara, dia pelihara. Masakan engkau dan saya tidak ia pelihara. Hari ini rekan-rekan, barangkali orang tuamu dalam keadaan takut. Orang tuamu dalam keadaan bimbang. Orang tuamu dalam keadaan khawatir. Mari ingatkan dengan kisah ini, bahwa Tuhan pernah memelihara Elia dengan burung gagak. Dan Tuhan juga bisa memelihara kehidupan orang tuamu dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya membaca sebuah kisah bahwa di Cina pernah ada seorang misionaris yang dipenjara, dan oleh pemerintah misionaris ini tidak diberikan makan teman-teman selama dia di penjara. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan.
Si kepala penjara melihat bahwa ada sesuatu yang aneh. Karena ternyata misionaris ini walaupun tidak diberikan makan, tetapi bisa tetap hidup, rekan-rekan. Sampai akhirnya kepala penjara ini bertanya kepada misionaris ini, bagaimana mungkin engkau masih bisa hidup? Padahal engkau tidak diberikan bahan makanan untuk engkau makan. Oh, rekan-rekan, misionaris ini menyaksikan imannya dan menyaksikan bagaimana Tuhan memeliharanya. Dia berkata bahwa oke, engkau tidak memberi aku makan. Tetapi tahukah engkau bahwa Tuhanku yang mencukupkan segala keperluanku. Tuhanku yang memberikan aku makan. Nah, bagaimana dia makan? Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ternyata setiap malam penjara si misionaris ini dilewati oleh tikus-tikus, teman-teman. Ya, dan tikus-tikus ini rekan-rekan ternyata mencuri bahan makanan di dapur. Ada yang bawa roti, ada yang bawa makanan lainnya, rekan-rekan, dan dia lewat di penjara si misionaris ini. Dan yang luar biasa, hampir tiap malam selalu ada bahan makanan, ada roti yang dijatuhkan oleh tikus-tikus ini. Itu sebabnya misionaris ini bisa hidup hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan mengirim tikus-tikus untuk memelihara misionaris ini. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang mampu mencukupi segala kebutuhan kita. Rekan-rekan, jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan. Dia yang memelihara. Bawa segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Dan biarlah Dia yang bertindak untuk menolong engkau. Kiranya renungan hari ini memberkati kalian dan meneguhkan iman kalian bahwa Tuhan yang memelihara hidupmu dan hidupku. Atas nama pribadi dan IC, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan para alumni IC yang sampai hari ini setia, sampai hari ini peduli dengan IC, dengan mengirimkan persembahan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Anda. Dan doa saya kiranya Tuhan yang membalas segala perhatian, segala cinta kasih yang rekan-rekan berikan, yang rekan-rekan bagikan kepada kami semua. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Teruslah bergumul bersama dengan firman Tuhan. Sehingga engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bertekunlah dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, saya rindu berdoa untuk kalian. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, hari ini setiap kami barangkali mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran. Tetapi hari ini Tuhan firman-Mu mengingatkan bahwa kami aman di dalam Engkau. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau kami aman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi Engkau juga memberkati setiap kami. Engkau sanggup memelihara kami dengan cara-Mu. Hamba berdoa untuk para alumni IC, jemaat IC, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka dari wabah corona. Dan Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan mereka, maupun pekerjaan orang tua mereka. Buat berhasil ya Tuhan. Dan kiranya di dalam setiap keberhasilan yang ada, mereka tidak melupakan Engkau. Mereka ingat bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah kami terus berpaut kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah guys, barusan kita udah dengar sharing dari Ko Edi. So thank you so much Ko Edi dan juga teman-teman IC yang udah siapin podcast ini. Tadi teman-teman sendiri juga bisa denger ya, kalau sebenarnya itu penting buat kita untuk pakai masker, buat nyetok hand sanitizer, buat nyetok makanan. Tapi jangan sampai kita lupa loh, bahwa Tuhan yang sebenarnya memelihara kita setiap hari.
Dan juga Tuhan yang sebenarnya sanggup untuk melindungi kita dari virus-virus di luar sana. Oke? Nah teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa podcast ini memberkati, jangan lupa di-share ke Instagram kalian dan juga tag ke teman-teman kalian supaya good news ini, supaya berkat ini gak stuck di kita doang, tapi bisa disebarkan ke teman-teman kita yang lain. Amin. Nah teman-teman juga jangan lupa buat hit the like button supaya kita yang bikin podcast ini makin semangat bikinnya. Okay guys, so happy Sunday, God bless, and I'll see you next time. Bye-bye.